Pada hari ini, mari kita belajar mengenai inti masalah ekonomi. Simak selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu membahas mengenai kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan, kelangkaan sumber ekonomi, dan cara mengatasi kelangkaan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, guna mencapai taraf hidup sejahtera. Jadi, kebutuhan itu segala sesuatu yang membantu manusia dalam mempertahankan hidupnya. Misalnya, manusia membutuhkan minum, maka manusia harus mencari minum, misal air putih, susu, dan lain-lain. Yang lain lagi contohnya seperti manusia membutuhkan makan, maka manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia? Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Misalnya, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah iklim panas membutuhkan pakaian yang tipis, sedangkan masyarakat beriklim dingin membutuhkan pakaian yang tebal. Faktor yang kedua adalah agama. Misalnya, pada saat perayaan hari besar keagamaan, antara satu agama dengan agama yang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda. Misalnya pada perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin, untuk agama Islam membutuhkan peralatan, misalnya pisau, terus alas untuk memotong daging kurban. Faktor yang ketiga ada adat istiadat. Adat istiadat berlaku bagi daerah-daerah tertentu yang menyebabkan perbedaan kebutuhan. Misalnya, tradisi mitoni untuk ibu hamil 7 bulan berbeda dengan kebutuhan dengan tradisi yang lain. Faktor yang keempat ada peradaban. Pada zaman dahulu, kebutuhan nenek moyang kita hanya sebatas untuk melangsungkan kehidupan, misalnya hanya untuk makan, minum, pakaian, dan rumah. Seiring berkembangnya peradaban, kebutuhan manusia semakin kompleks, dengan dipenuhi dengan berbagai kebutuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yang kedua berdasarkan subjek yang membutuhkan, yang ketiga berdasarkan waktunya, dan yang keempat ada berdasarkan sifatnya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan pakaian. Yang kedua ada kebutuhan sekunder atau pelengkap. Artinya kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan yang kedua, atau bisa disebut dengan keinginan kita seperti TV, meja, kursi, dan handphone. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Pada umumnya bertujuan untuk menaikkan status sosial. Contohnya misalnya perhiasan, mobil mewah, ponsel, dan yang lainnya. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan ada 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, petani membutuhkan cangkul, sedangkan pelajar membutuhkan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum, misalnya jaringan listrik, air, jalan, dan jembatan. Kebutuhan berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi 2, yaitu
kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat itu juga. Contohnya misalnya orang lapar harus segera makan, orang sakit harus segera berobat. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Misalnya mengikuti asuransi pendidikan, menabung untuk biaya kuliah. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan minum. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan hati seseorang, contohnya beribadah dan liburan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, maka di sini ada alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat dari 4 segi sudut pandang. Yang pertama dari segi cara memperoleh, dari segi cara penggunaan, dari segi hubungannya dengan barang lain, dan dari segi proses pembuatannya. Alat pemuas kebutuhan dari segi cara memperolehnya ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas. Cara untuk memperolehnya itu memerlukan pengorbanan, misalnya waktu, biaya, dan tenaga. Yang kedua ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Karena barangnya tidak terbatas, maka cara untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, angin. Yang ketiga, ada barang ilit. Barang ilit adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana, maka perlu dikontrol penggunaannya. Misalnya, apabila air berjumlah sedikit akan berguna bagi kehidupan manusia, tetapi jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan banjir. Alat pemuas kebutuhan dari segi cara penggunaan. Ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi di sini dibagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi tidak tahan lama, seperti makanan, dan barang konsumsi tahan lama, seperti pakaian, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Barang diproduksi membutuhkan proses lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi atau barang modal lainnya. Barang produksi dibagi menjadi 2, yaitu barang produksi tidak tahan lama atau habis dalam sekali produksi, dan barang produksi tahan lama seperti peralatan. Alat pemuas kebutuhan dari segi hubungannya dengan barang lain. Yang pertama ada barang substitusi. Barang substitusi disebut juga barang pengganti. Artinya, barang yang dapat dipakai untuk dapat menggantikan fungsi barang lain. Misalnya, singkong menggantikan beras, telur menggantikan daging, dan kertas pembungkus menggantikan daun pisang. Yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer disebut juga bahan pelengkap. Artinya, barang yang bersifat sebagai pelengkap bagi kegunaan barang lain. Contohnya itu seperti mobil dengan bensin, pulpen dengan tinta, dan kopi dengan gula. Alat pemuas kebutuhan dari segi proses pembuatannya. Yang pertama barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalnya, biji besi sebagai bahan mentah pembuatan besi dan baja. Contoh lain, getah karet untuk pembuatan ban. Yang kedua, ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai, seperti benang,
kopra, dan tepung beras. Yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproses sehingga siap digunakan. Contohnya seperti pakaian, sepatu, tas, dan alat tulis. Sekarang kita bahas mengenai kelangkaan. Apakah ada yang tahu tentang kelangkaan? Nah, di sini kelangkaan sumber ekonomi atau scarcity terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia itu selalu bertambah dan tidak terbatas jumlahnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa itu terbatas jumlahnya. Alat pemuas kebutuhan berupa sumber daya, seperti yang telah disebutkan tadi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelangkaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, yang pertama ada keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadinya bencana alam. Cara mengatasi kelangkaan ada dua. Yang pertama, memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost. Yang kedua, dengan menentukan pilihan yang tepat. Memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost. Di sini, kelangkaan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan setiap individu, sehingga memaksa untuk melakukan pilihan-pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Dalam pilihan tersebut timbullah biaya peluang. Jadi, biaya peluang merupakan biaya yang timbul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Biaya peluang dapat berupa uang, waktu, kesempatan, keuntungan pada masa depan, atau kesenangan. Biaya peluang di sini dibagi menjadi dua, ada biaya peluang pada individu dan biaya peluang tenaga kerja. Biaya peluang pada individu, contohnya, Boni berdomisili di Semarang. Setelah lulus SMA, Boni mendapatkan 2 tawaran pekerjaan. Tawaran pertama, sebagai pelayan toko di dekat rumahnya dengan gaji Rp500.000 per bulan. Tawaran kedua sebagai pramusaji di sebuah rumah makan di luar kota dengan gaji Rp1.000.000 per bulan. Pertimbangan Boni adalah ia ingin dekat dengan keluarga. Akhirnya, Boni memutuskan bekerja sebagai pelayan toko. Keputusan Boni memilih sebagai pramusaji yang sebenarnya memberikan pendapatan lebih besar. Namun ia lebih memilih menjadi sebagai pelayan toko. Dengan demikian, biaya peluang yang muncul dengan memilih sebagai pelayan toko adalah dengan mengorbankan pekerjaan sebagai pramusaji dengan gaji Rp1.000.000. Biaya peluang pada tenaga kerja. Biaya peluang tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga berlaku pada sebuah perekonomian negara dalam melakukan produksi. Dalam suatu produksi, biaya peluang sering muncul pada penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi memiliki keterbatasan dalam hal waktu, kesempatan, dan keahlian. Biaya peluang pada tenaga kerja merupakan nilai dari kesempatan kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi bahan lain. Menentukan pilihan yang tepat. Terjadinya kelangkaan sumber daya membuat manusia harus melakukan pilihan dalam berbagai tindakan ekonomi guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebut dengan pilihan ekonomi. Pilihan ekonomi adalah keputusan yang menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Dalam menentukan pilihan,
ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, analisis biaya peluang. Dalam konsep biaya peluang, orang akan mengambil keputusan atau pilihan yang paling menguntungkan. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi dalam melakukan pilihan yang tepat. Kita harus dapat mempertimbangkan motif yang mendasarinya, apakah eksternal atau internal. Yang keempat, menyadari trade-off. Situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih sesuatu hal dan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Yang terakhir, berpegang pada prinsip ekonomi. Hal ini bertujuan memperoleh keuntungan maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Cukup sekian materi mengenai inti masalah ekonomi. Semoga bermanfaat.